Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya sudah berada di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kali ini saya akan mengobrol dengan salah satu mantan jurnalis yang kini menjadi pengusaha kedai kopi. Nah, lalu bagaimanakah kisahnya sampai akhirnya merintis bisnis di bidang kedai kopi ini? Langsung saja saya akan menyapa narasumber kita di kesempatan kali ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Jarwo. Iya, Apa sehat. kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat. Oke, Mbak Rosita Suhumbing, ya kan? Iya, Oke, saya. iya. Biasa dipanggil Mbak Ita. Iya. Oke. Nah, saya biasanya manggilnya Kak Ros. Bagus. Kak Ros, Ipin, Upin. Nak kemana kau? Iya. Oke, Mbak Ita, bagaimana sih? Mungkin bisa ceritakan sedikit waktu Mbak masih menjadi jurnalis di Lampung kala itu. Jurnalis itu waktu itu pertama banget jadi jurnalis ya. Mm-hmm. Bukan jurnalis sih sebenarnya, bantu-bantu temen yang kerja di humas. Itu masih mahasiswa lah ya. Akhir-akhir. Jadi jadi reporternya rektorat Unila. Jadi kan bantu-bantu. Jadi kan semua kegiatan kampus apa Unila tulis, tapi versi itu versi bahasa Inggris jauh. Jadi kan karena saya kan dulu kan FKIP Inggris, jadi kan ikut-ikutan humas Unila kemana lah, ke kampung-kampung segala macem ditulis kadang-kadang pakai bahasa Inggris, tapi ada juga bahasa Indonesia juga. Namanya tabloid apa ya, rektorat apa lupa saya juga. Terus dari situ kan ada biasanya kan di humas kampus itu kan banyak wartawan kan yang datang kan. Dari situ saya bilang kan, Mas ada bukaan nggak? Oh ada. Disitulah saya Terjun ke dunia wartawan otodidak, bukan otodidak sih. Memang saya kuliah radio, TV dan penyiaran itu setahun di namanya Labkindo waktu itu setahun. waktu itu masih ada ya kursus-kursus gitu ya. Iya, setahun. Terus? Ya. Jadi mulai dari situ kemudian berkembang, pindah lagi ke koran lain, pindah ke koran Emang lain. koran apa aja yang waktu itu pernah? Sih, ya, Sumatera Pos, dan juga sempat juga ke penyiar. Sumatera Pos ya? Udah lama juga ya Sumatera Pos ya? Alumninya bagus-bagus seperti Bang Oyos, juga Tapanji, ada juga Mas Heri Wardoyo, Udo. Apa ya? Dirmono? Mas Darmono ya? Iya. Banyak banget, terus ada Jul, semuanya orang-orang keren jurnalis senior di Lampung lah gitu. Oh, di Sumatera Pos itu ya? Alumni ya? Oh gitu. Jadi secara tidak langsung banyaklah bersinggungan dengan jurnalis-jurnalis dari Lampung ya Mbak ya? Iya, dan Oke. itu tadi kan setelah dari situ kan saya kan nikah ke Prancis, dibawa sama bule Prancis, dan sebagai orang yang senang jurnalis nggak mau dong diem aja di rumah. Apalagi di sana kan misalnya kan anak tuh mulai dititipin di sekolah tuh mulai dari perut itu udah didaftarin tuh. Oh ya? Iya. Nih anak saya mau di sekolahin, udah mulai didaftarin karena susah ya satu dan bisa juga. Jadi kan di situ ada kesempatan untuk perempuan untuk berkarir sebesar-besarnya. Jadi saya mulai lagi di situ dari mulai blog. Jadi apa sih? Blogger. Zaman dulu kan awal-awal internet tuh Jarwo yang ada. Kalau saya sebutin pasti ketawa. Friendster. Oh ya Friendster ya. Aku kan, tapi nggak pernah main sih, cuma tahu-tahu aja. Ya, saya dulu sempat. Jadi kan banyak teman-teman dari seluruh dunia segala macam sampai akhirnya ketemu sama Forum Lingkar Pena, Mbak Helvi Diana Rosa, Mbak Asma Nadia, dan sekarang jadi teman rasa keluarga. Oh, bersama mereka ya? Kemudian buat buku, udah gitu. Saya nggak mau puas dong buat buku, alhamdulillah ada 11 buku. Wow, 11 buku. Saya orangnya nggak mau puas ya, ada teman-teman nih di CCTV, di Net TV, dan banyaklah ya, di Indonesia. Jadi mereka karena lagi booming dunia Islam dan Eropa yang seperti kayak ada Cinta lah, saya juga kenal Kang Abi kan, terus yang lain segala macam, akhirnya banyak liputan Eropa, bahkan film yang berbau Islami ke Eropa kan. Nah saya itu salah satu yang support juga teman-teman untuk meliput, misalnya buat liputan Ramadan, Jilbab Traveler, buku harian Muslimah, dan banyak lagi. Dan alhamdulillah sih dari pertemanan dan link-link itu teman-teman mau ngontak saya untuk kemudian saya bantu supportnya memang benar-benar support ya, nggak ada apa-apa. Jadi bantulah, karena saya kan dari dunia jurnalis, jadi pengen mendukung teman-teman di Indonesia gitu. Betul. Ya, Wow, great. Jadi memang dunia tidak bisa terlepas dari jurnalistik. Iya, dan saya juga kalau misalnya jalan-jalan, alhamdulillah juga saya suka traveling. You like traveling? Iyalah, I like it very much.
Oh my Jadi kan god. saya suka traveling, kembali lagi ke dunia jurnalis. Saya buat itu video, saya kirim ke TV Indonesia, dapat dong. Wow, jadi dari situ tetap ada pundi-pundi cuan yang didapatkan Iya, ya? tetap itu benang merahnya ke dunia jurnalis. Oh, Walaupun betul. nggak resmi ya. Tapi tetap ya itu nggak bisa terlepas dari hidup Mbak Iya. ya. Oke, nah ibarat kata dunia jurnalis itu sudah mendarah daging apapun Iya. bentuknya Mbak sekarang usaha bidang apapun itu tetap ada di hati Mbak gitu ya. Oke, nah Mbak tadi aku tertarik dengan pembahasan Islam dan Eropa, ya kan? Yang mungkin Mbak sudah banyak mengulik, sudah banyak menulis tentang kehidupan Muslim yang ada di Eropa. Nah, mungkin para penonton yang ada di channel Jarwo Songha ingin tahu bagaimana sih perkembangan Islam di Eropa saat ini. Perkembangan Islam ini begini, saya awal dari flashback dulu ya. Jadi kan dulu itu kan orang masih takut apa sih, Islamofobia atau misalnya kayak mahasiswa itu sampai merinding kalau ceritain. Jadi misalnya seperti kayak teman-teman muslimah yang berjilbab, mereka kan banyak yang pintar dan mereka pengen sekolah di luar negeri kan. Dan ketika mereka berhijab, mereka takut dong gitu kan. Jadi karena saya kan memang tahu kegelisahan seperti itu kan, karena oh itu ya Islam begini segala macam, saya tahu, saya sambut lah ya kegelisahan itu, jadi saya tulis ya. Awal saya tulis di blog, terus kenapa nggak saya tulis di buku gitu. Jadi alhamdulillah ada dua buku saya itu yang memang berhubungan dengan begitu. Jadi kan teman-teman yang misalnya mau sekolah ke luar negeri, misalnya pakai jilbab, mereka banyak yang nggak takut lagi, misalnya oh berarti boleh ya sekolah di luar negeri gitu pakai jilbab gitu. Karena kenapa saya bilang begini Jarwo? Saya waktu itu udah lama ya, waktu itu ada acara, kemudian ada mahasiswa Indonesia, dia waktu itu pemilu lah ya, dia jadi panitia pemilu, jadi apa sih, jadi untuk daftar-daftarnya gitu. Iya, petugas Dan, pencatatannya. tugasnya. Dan ketika dia melihat saya, mbak ini ya yang nulis buku ini, dan saya kaget ya, masya Allah tabarakallah. Ini loh bukunya, dia bawa buku saya loh, punya saya ini. Yang mana guys, kita penasaran ya, kita akan lihat sama-sama buku mana sih yang dibawa oleh mahasiswa dan apakah mahasiswanya itu adalah Anda yang sedang menonton video saya. Dan Oke. ternyata sih saya buat buku ini kan kumpulan dari perusahaan blogger saya. Oke. Dan judulnya apa? Dia ini loh, Ini kan para penonton nggak bisa membaca Mbak dari ini. Iya. Catatan Cinta dari Negeri Eiffel. Tuh, Udah lama Catatan banget, Cinta dari Negeri 2009. Eiffel. Jadi saya kaget banget saya on the spot dia menunjukkan buku ini. Yaitu tadi, dan dia bukan pertama kali sih. Ada beberapa orang yang memang saya anggap ya mereka berani di luar negeri, mereka kan ada otak ya pintar. Dan mereka nggak takut gitu walaupun mereka berjilbab. Jadi, oh bisa ya, dan itu kenapa mereka kenapa saya menulis seperti ini, karena saya tahu kegelisahan teman-teman muslimah yang masih takut misalnya sekolah dengan jilbab, traveling dengan mereka sebelumnya pakai jilbab gitu kan. Saya nggak mau mereka melepas yang wajib tersebut demi untuk misalnya, bukan demi sih ya, istilahnya kan kalau hanya misalnya, untuk sekedar pendidikan atau jalan-jalan gitu kan ya. iya, Akhirnya dia melepaskan jilbab. kalau misalnya bisa, kenapa enggak gitu loh kan, jangan dilepas gitu kan, toh bisa gitu. Toh saya juga selama 20 tahun itu alhamdulillah nggak ada masalah, saya traveling dengan jilbab saya juga melihat teman-teman muslimah yang kuliah juga aman sentosa dengan jilbabnya gitu. Walaupun ada sedikit ya minoritas lah gitu yang gangguan-gangguan seperti itu memang ada, tapi kita jangan pantang menyerah, selamat tidak dilarang, why not? Oke, nah jadi setelah pergulatan Mbak di dunia jurnalistik tadi gitu kan ya, sampai dengan karya-karya Mbak yang sudah bisa dinikmati oleh para pembaca gitu kan, dan akhirnya Mbak berusaha untuk terjun di bisnis yang berbeda yang mungkin selama ini Mbak belum pernah menjajakinya, Mbak belum pernah mencobanya gitu kan ya, tapi dengan bermodalkan tekad dan semangat akhirnya Mbak terus berusaha untuk mencobanya. Nah, apa hal yang paling mendasari Mbak buka kedai kopi ini? Ya, jadi kan Plus nama kedai kopinya apa? Iya, jadi kan kita ngalami dulu masalah jurnalis apa sedikit apalah ya, buku segala macam. Ini sebenarnya Jarwo bukan dunia baru saya. Oh, saya ya? suka kopi sejak saya di kuliah dong. Oh gitu. Sejak saya di kuliah saya tuh demen
buat kopi pagi-pagi sebelum berangkat kuliah, teman-teman taruh di kulkas. Oh ya? Ketika pulang dari kuliah, enak banget. Oh, jadi kopi dingin gitu? Iya, jadi oh ya? Itu enak? Enak lah. Pakai gula tapi ya waktu itu? Waktu itu enggak juga sih, memang saya udah lama Kopi kopi pahit? pure, tapi saya saring. Dulu kan nggak ada zaman kayak apa ya, kayak PCP atau apalah yang terkenal. Oh, jadi benar-benar disaring itu sudah murni gitu ya? Iya, tapi jadi masih ada ampas ya. ampasnya masih ada ya? Tapi very fresh gitu ya? Iya, enak lah di Minda. Itu tadi kan ketika saya hijrah ke Perancis, wah masya Allah, teman-teman kan kasih tahu ya, di Perancis itu istilahnya kan setiap langkah aja ada kedai kopi, kedai kopi. Di rumah pun juga ada mesin espresso, jadi udah biasa kami buat minum kopi dengan cara espresso. Tapi ada tapinya kan, saya dan suami kan kayak kurang tantangan ya kok minum kopi pakai kapsul. Kapsul jadi kan, gimana? Kapsul, jadi kan kita nih keluarga di Perancis memang kayak wajib gitu ada mesin kopi atau paling nggak alat kopi lah ya, kayak seperti itu tuh. Kayak sifon itu udah lama banyak tuh ada, karena yang penemunya pun orang Perancis. Itu sifon itu, dan banyak yang lain, French press gitu, banyak lah ya. Tapi kalau mesin kopi memang banyak banget, dan mereka makainya kapsul gitu, bukan yang kayak yang ya memang ribet ya kalau pakai mesin kopi, kita grinder, kita apalah agak ribet. Mereka maunya praktis dan enak-enak juga sih sebenarnya yang kita pakai minum kopi pakai kapsul itu dimasukin ke mesin kopi jadi itu biasa mereka di situ. Dan dari situ kan kopi karena saya kan nggak minum alkohol kan, jadi ya paling kopi terus, jadi udah kayak ada kayak air putih doang gitu. Oh ya? Iya, jadi hampir setiap hari? Iya, kalau misalnya kita kan silaturahminya tuh kalau orang Perancis itu kan keren lah ya, masya Allah kalau masalah silaturahmi. Dan itu temennya itu ya ngopi gitu loh, untuk ngobrol itu ngopi dengan coklat. Oh, jadi kan kopi coklat. Makin gila di sana, makin gila kopi. Terus juga kita di Lampung, ketika kita ke Lampung seringnya safari kopi, ngopi sampai udah sampai ke pelosok juga kita coba lah ya. Terus oh iya, kenapa nggak buat kedai kopi aja ya gitu. Jadi ya dari situ lah gitu. Jadi kan kita bisa nongkrong di kedai kita mau sampai kapan. Nice, good. Mbak Rosita Sihombing memutuskan untuk membuka kedai kopi karena memang ternyata sejak dari mahasiswa itu suka minum kopi gitu kan ya. Betul, dan akhirnya kebiasaan itu terbawa sampai dia hijrah ke Prancis ya, ke Prancis. Di sana kebiasaan itu masih terbawa dan akhirnya tercetuslah untuk ide membuat kopi. Nah, sekarang kita sudah berada di kedai kopinya. Ini dia guys, dari sana tuh. Cakep kan, ganteng-ganteng ya guys. Nih, inilah kafenya guys. Oke. Nah, ini juga di bagian atas itu ada ruangan meeting. Jadi buat kalian semuanya dari organisasi-organisasi mana gitu ya Mbak ya, itu boleh ya Mbak kalau mau pinjam ruangannya untuk meeting ya? Boleh. Bawa makan di sini juga bisa. Tapi minum di sini ya, ada snack juga. Oke, jadi di sini juga sedia snack yang low karbo dan itu sehat banget, dan juga ada berbagai macam aneka makanan ya dan aneka minuman yang bisa kalian pesan. Nah, ini dia lokasinya ada di Jalan Sultan Agung ya, Mbak ya? Iya, nomor 43. Nomor 43 ya. Nih, Coger Ces Ilhan. Syekh Ilhan. Oh, Syekh ya bacanya. Oh, bahasa Prancis ya. Cara bacanya? Cara bacanya gimana? Syekh. Oh, gitu. Cara bacanya Z. Ingat aja Syekh Ali Jaber. Oh iya, Syekh gitu ya. Oke deh guys, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Sip. Nah guys, ini dia adalah daftar menunya. Banyak banget ya. Ternyata kopi ataupun bahan-bahan yang ada di kedai ini merupakan bahan-bahan pilihan. Jadi memang berkualitas ya guys. Terus ada beberapa menu yang itu ternyata bisa bayar seikhlasnya. Tapi tentunya bukan menu ecek-ecek ya guys. Semuanya menu yang berkualitas. Nah, ini ada beberapa makanan-makanan ataupun snack yang bisa kalian pesen juga ya. Itu low karbo guys. Low karbo itu yang sehat, yang
tentunya itu best banget untuk badan kita, jadi wajib kalian coba ya. Salah satu kedai kopi yang yang sekarang dikelola oleh Mbak Rosita itu unik banget karena salah satu konsepnya adalah ada menu-menu kopi yang ternyata itu bayar seikhlasnya, dan itu bukan bukan kopi yang ecek-ecek ya, tapi menu-menunya tadi yang sudah aku shoot di sebelumnya gitu kan ya, kalian bisa lihat gitu kan ya. Menu-menu itulah yang bisa kalian nikmati bayarnya seikhlasnya. Ya, kalau yang bayar seikhlasnya itu yang kopinya pure. Iya. Nanti kayak ada espresso, ada americano, Brazilian, ada apa lagi tuh? Brazilian, ice itu kan, manual beef, hot and ice, ya itu. Kalita, VGO, French press, Japanese cold, Siphon, dan Japanese. Itu yang bayar seikhlasnya. Oke. Pure coffee. Nah, kenapa Mbak konsepnya seperti itu? Karena kan kami kan franchise dari Coach Stefan Indrawibowo, dia itu ketua Mualaf Center Indonesia. Sebelum saya franchise ini, mas saya udah kenal deh sama Coach Stefan kan, karena saya kan di Paris itu loh Jarwo, ngubuk salah satu pengurus kita pengajian di sana. Jadi kan suka lah ya istilahnya kan, Ustadz ini diundang ini, jadi kan sehingga ketemu sama Coach Stefan kan. Pokoknya seperti itu sejarahnya lah. Dan itu kan saya berteman pengen tahu lah siapa ya Coach Stefan itu ya. Beliau ketua Mualaf Center Indonesia, beliau punya kopi kedai kopi keren loh. Aduh, kenapa nggak saya franchise ya, kan saya juga suka kopi gitu. Sebenarnya sih Jarwo kalau mau buat kedai kopi bisa dari jauh-jauh hari, udah lama, karena kita kan ada teman juga yang punya kedai kopi dan sekarang udah lumayan rame banget gitu loh. Cuman kan kita nggak mau kayak seperti latah atau ikut-ikutan karena booming kafe gitu kan, enggak, karena konsepnya ini beda. Udah gitu juga kan karena kita mengambil mau ecek-eceknya ya, mau edukasi teman-teman tentang dunia low karbo, terutama untuk yang kopi dan teman si kopi ini gitu. Jadi ya seperti itu kalau benang merahnya. Iya. Nah, terus Mbak, berarti usaha ini baru diresmikan banget ya? Baru sebulanan lah ya. Baru sebulanan, oke. Nah, kenapa Mbak memilih usaha ini di Bandar Lampung gitu? Kenapa nggak milih di kota lainnya atau di Perancis? Karena yang saya tahu sih katanya kalau mau buka usaha itu yang nggak jauh dari rumah. Ya. Oke. Nah, seperti itu kan rumah kami kan di Lampung dan posisinya juga di Sukarame, dan mencari tempat yang nggak jauh-jauh dari Sukarame sehingga dapatlah di Sultan Agung. Oke, jadi lebih faktor karena kedekatan dengan rumah gitu kan ya. Jadi untuk untuk meninjaunya, untuk ininya supaya lebih gampang gitu ya. Oke, nah terus selama Mbak buka usaha di sini gitu kan ya, apakah tempat ini terbuka untuk umum? Artinya ada tempat-tempat yang mungkin bisa digunakan oleh komunitas-komunitas ingin berkegiatan di sini gitu? Bisa ya, isinya ini konsepnya walaupun misalnya ada menu low karbonya, kan low karbo ada segmen tersendiri ya. Terus juga di sini juga ada banyak juga anak-anak muda yang suka nongkrong juga, ngopi gitu kan, karena mungkin ada versi kelasnya tadi. Yeah. Tapi kan pokoknya secara umum di sini untuk umum. Dan kalau misalnya ada kayak komunitas kayak kemarin ada komunitas anti riba, ada kan di Lampung, lumayan juga besar juga. Mereka juga suka datang ke sini, dan juga silakan saja kalau mau pakai satu ruangan di atas nggak apa-apa, kita terbuka juga pakai ruangan di atas juga ada musola yang udah ya. Kalau menurut saya untuk kalangan kafe yang ada di Lampung, musola kami cukup ya, lebih dari biasanya lah ya, dan cukup nyaman. Iya. Nah, ya jadi itu salah satu kelebihannya. Jadi ketika kalian nanti datang ke sini pas waktu sholat bisa sambil silakan sholat di atas di lantai 2. Buat organisasi-organisasi atau komunitas yang ingin mengadakan meeting dan sejenisnya juga ada ruangan yang disediakan khusus dan itu free ya Mbak ya? Nggak bayar ya? Kalau atau untuk gimana? yang tertentu misalnya kayak lembaga LSM atau misalnya yang non profit lah ya, seperti kayak ada beberapa lah yang bisa di sini kayak Lampung Peduli atau siapapun LSM yang ngebantu umat ya, kita biasanya kasih free dengan artinya mereka kan minum juga dari sini kan. Iya betul. Ya. Tapi kalau misalnya kayak yang mereka ada budgetnya ya ada biaya juga. Jadi menyesuaikan ya Mbak ya? Menyesuaikan gitu.
betul betul Dan betul. kenapa ini unik kayak kalau menurut saya juga nganggap ini unik ya. Satu kan kita seperti saya bilang, saya kan suka kopi, suka safari kopi kalau pulang, dan saya itu kalau saya ngopi itu tuh susah yang mendapatkan yang minuman yang benar-benar kayak zero kalori atau yang rendah bulan, itu sangat susah gitu. Walaupun kita bayar, kita request gitu ya, kita tambah gitu, itu juga tetap susah gitu. Jadi dengan kedai kopi ini, untuk anak muda yang uang kantongnya sedikit kan bisa bayar juga seikhlasnya dengan pure kopi tadi, atau minuman dengan kopi yang pakai susu juga standar ya, atau misalnya kalau yang untuk yang ibu-ibu yang mau langsing juga bisa minum kopi dan minum apapun coklat ya yang tak gulanya zero kalori gitu. Jadi ya aman untuk semuanya, dari yang mulai yang muda sampai yang dewasa, dan misalnya dia yang punya diabetes, punya kanker dan penyakit lain juga mintalah gula yang zero kalori di sini, insya Allah ada terus. Oke, jadi sebenarnya ini ramah banget ya untuk para penyintas diabetes ya. Iya, karena kan kasihan ya, kan tadi seperti saya bilang sama teman-teman, Indonesia ini salah satu yang terbesar di dunia diabetes. Dan mereka juga pengen happy dong, pengen makan kue yang happy tanpa menaikkan gula darah, pengen minum kopi susu yang enak tanpa gula darah naik, dan sinilah tempatnya, dan saya yakin cuma satu-satunya ini tempat. Wow, satu-satunya tempat yang menyediakan ataupun kedai kopi yang menyediakan menu-menu low karbo. Iya. Wow. Minumannya juga ya. Minumannya juga tuh, minuman dan makanan yang low karbo. Satu-satunya di kota Bandar Lampung. Wow. Dan Indonesia juga ada, mungkin jarang. Dan satu lagi nih, apa misalnya itu? saya kan kalau kita kan menu kita nih, misalnya kan kita minum coklat ya Jarwo, sharing aja nih ya. Secangkir coklat, misalnya kita di tempat lain itu bisa kita sama dia minum itu, makan gula itu bisa sampai 20 sendok gula satu porsi coklat. Tapi kalau di sini kita bisa loh misalnya dapetin secangkir coklat panas yang enak, tapi karbonnya, gulanya itu cuma nyampe 1 sendok, 1 gram. Kok bisa Mbak? Bisa, kita ya itu tadi dengan gula yang zero kalori, dengan coklat hitam yang memang import gitu kan, dengan Oh jadi kopinya import, bukan coklatnya? kopinya tetap kopi dari Cogger ya, karena kita kan franchise. Kopi mah aman sekali, untuk namanya kan karbonnya rendah banget. Dari Tanggalmus, ada yang dari Tanggalmus kemudian dikirim ke pusat, di roasting lagi, diolah lagi gitu loh. Tapi ada juga dari Jawa kopinya. Tapi tetap kopi dari Coach Stephen, dan itu insya Allah halal gitu kan. Dan kita pakai kalau yang untuk yang minuman untuk yang orang-orang yang sakit atau yang low karbo atau yang nggak mau pakai gula, kan kita bisa ngeracik dengan pakai gula yang aman, susu almond yang rendah gulanya gitu. Sehingga kita kan dapat yang secangkir itu bisa nggak nyampe 1 gram gulanya. Bayangin kalau misalnya secangkir coklat bisa dapat 20-30 gram gulanya, atau 30 sendok. My God. Itu kan pilihan ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, berarti kalau yang coklatnya itu import dari? Untuk sementara ini kita masih impor, kita nggak mau juga harganya untuk saat ini, makanya buruan. Untuk saat ini nggak mahal kita harganya, paling betul kisaran cuma 35.000 loh. Wow, itu yang coklat panas. Iya, bayangin tempat lain itu secangkir coklat saya udah pernah lihat sih bisa lebih dari itu atau sama lah ya. Iya. Padahal bahan-bahannya Mbak dari luar negeri ya? Enggak, ya separoh. Separohnya dari luar negeri. Ya. Susu almond berapa? Coba. Iya. Susu almond, gulanya yang flag dropnya impor, coklatnya juga impor. Kita juga ada coklat, dark coklat Cogger ya dari pusat, tapi khusus yang untuk yang low karbo ini kita dari Prancis bawa. Itu saya lihat merek terkenal di Indonesia itu gulanya itu yang punya kita nih ya 5 kali lebih rendah daripada yang merek terkenal di Indonesia yang dark coklat ya, yang powdernya. Jadi benar-benar insya Allah bener gulanya ditekan banget, tekan. Oke, jadi memang ini kafenya best banget ya, luar biasa. Udah bayar seikhlasnya, terus habis itu menu-menunya juga low karbo buat yang kalian yang mungkin penyintas tadi gitu kan ya, bisa memesan menu dan itu tanpa rasa khawatir was-was gitu ya. Mau naik gula darahnya. Betul. Iya. Oke, nah terus Mbak, aku lihat di kafe ini juga banyak banget buku-buku yang berjejeran, yang tersakar rapi gitu. Nah itu maksudnya apa tuh Mbak? Ini ya untuk sementara kan memang masih ya di tangga di mana gitu. Saya tuh pengen daya baca kita orang Indonesia ya masih rendah ya. Jarwo kan tahu ya.
karena saya compare dengan gaya bacanya orang Perancis itu, masya Allah gila banget gitu. Jadi kenapa enggak lah saya taburin dulu buku-buku atau buku-bukunya yang memang sesuai dengan passion saya ya, kayak traveling, bahasa gitu. Yang saya punya ya udah saya taruh-taruh gitu. Paling enggak misalnya orang yang ngopi di sini bisa ngeliat dan bisa baca loh gitu. Untuk sementara boleh baca ya Mbak ya berarti boleh baca. Tuh ada tentang kopi, ada tentang traveling, ada tentang bahasa. Untuk sementara saya ada di rumah tapi masih banyak di rumah, cuman itu tadi saya belum bisa naruh tempat gimana ya gitu. Sementara ya ini aja di tangga di mana gitu. Jadi di sini pun nanti kalau misalnya teman-teman mau ngopi atau minum apalah minuman yang khas Coger, kan bukan hanya kopi susu doang kan, di sini kan Coger punya banyak menu seperti kayak Jarwo minum tadi ya. Yang aku minum tadi adalah Agus Kerung. Nah itu kan keren juga tuh dari Coger, itu nggak hanya kopi susu atau pure kopi, jadi yang lainnya juga ada yang non kopi ada di sini. Nah sambil minum itu sambil baca kan enak banget dapat ilmu. Yes, exactly. Oke. Iya. Iya benar. Oke. Nah Mbak sejauh ini gitu kan ya, berarti untuk para orang-orang yang mau datang ke sini, untuk para customer yang mau datang ke sini gitu kan ya, itu nggak usah khawatir tentang kehalalannya, karena memang ini adalah franchise dari Coast Haven ya, dimana dia fokus banget kehalalan, kebersihan dan juga kenikmatan itu adalah salah satu poin penting yang dikedepankan gitu ya. Insya Allah kita ya selalu ya mengusahakan yang terbaik, yang menjadi terbaik, karena Coast Haven juga kan dari riwayat diabetes dan pasti dong dia meracik atau pakai minumannya juga yang nggak sembarangan. Saya pernah sharing juga sama khusus yang bagian minum juga, mereka bahkan ada misalnya kalau kopi bisa juga diturunin apanya sehingga kalorinya rendah, atau coklat juga bisa di request dengan yang rendah banget itu kalorinya, dan itu tadi kan pemanisnya pun juga nggak pemanis yang biasa, mereka ada racikan tersendiri. Oke. Nah sebelumnya Mbak, apakah Mbak ada usaha-usaha yang pernah Mbak buka, atau kafe ini adalah kedai kopi ini adalah usaha yang baru pertama Mbak buka? Itu saya kan bukan berjiwa bisnis teman-teman. Jadi kan di Paris saya memang sering buat pralin. Pralin itu seperti tahu nggak sih Jarwo? Nggak tahu pralin itu apa. Pralin itu coklat yang kecil-kecil mirip seperti ini deh ya. Nanti ya. Nah kita mulai lagi guys. Jadi tentang pralin tadi, gimana tuh pralin? Oh ya bukan berjiwa bisnis ya. Jadi kan usaha lain gitu kan. Waktu saya di Paris, saya kan sering try error buat coklat, dan saya senangnya buat pralin. Pralin itu seperti ini loh teman-teman. Ini saya kebetulan masih ada stok pralin yang dari Perancis tapi bukan buatan saya. Nah pralin itu seperti ini. Wow. Jadi coklat-coklat yang kalau orang yang suka ke Eropa atau Belgia tuh ya, itu kan pusat coklat tuh. Nah seperti ini kayak kan. bentuk-bentuknya lucu gitu ya. Ya itulah ya, tapi disesuaikan lah ya. Cuma makan 1, 2 atau 2, 3. Ini bukan buatan saya, tapi saya suka ini tapi buat. halal kan Mbak? Jalan lah, nggak versi kan yang Ini guys. Jadi ini bentuknya tuh seperti keong-keong gitu. Saya coba, bismillahirrahmanirrahim. Ya ada juga yang macam-macam, kotak biasanya. Nah, jadi kan saya sering buat pralin homemade itu, dan banyak teman-teman yang suka gitu. Tapi kan saya karena nggak ada jiwa bisnis, sudah ya saya kasih kado, udah seperti itu aja gitu. Jadi ya sebenarnya ini usaha yang pertama sih, usaha kedai Coger Sehilan ini yang pertama yang saya lakukan, karena nggak ada jiwa bisnis. Jadi benar-benar belajar lah dari sini ya Mbak ya? Dari nol. Dari nol belajar di sini. Ya. Apa yang membuat Mbak berani ambil keputusan untuk bikin kedai ini? Karena dari tadinya nggak punya pengetahuan tentang bisnis. Karena saya ya tadi saya bilang kan Coast Haven, ya, siapa yang nggak kenal Coast Haven lah ya, beliau masya Allah tabarakallah lah ya, jiwa sedekahnya, jiwa apanya luar biasa. Saya kan pengen ya punya seperti beliau juga kan. Padahal Mbak tanpa gitu saya juga dia udah baik banget. Living profile itu. Jadi kan ya itu tadi kan. Sampai aku dikasih buku banyak banget dan itu disebarkan dong guys. Iya kan belum ada ini waktu. Jadi kan kalau ada role model yang baik, kenapa nggak kita ikutin gitu kan. Jadi saya pengen itu kalau usaha itu yang dunia akhirat.
Dan di sini pun ada apa sih, kalau di Coger itu kan cabangnya ada banyak kayak di Indonesia, ada puluhan. Dan di Lampung pertama sih, Sumatera kayaknya Palembang ada, Lampung, Jambi apa ya, lupa lah ya. Nah itu tadi kan, jadi kenapa saya yang nggak tahu usaha segala macam milih kok tiba-tiba ke usaha kafe gitu? Karena Coach Steven, kalian bisa cari tahu lah siapa Coach Steven. Nanti bisa cek di Instagram beliau. Ketua Mall Center Indonesia. Jadi udah gitu ada konsep bayar di kelasnya. Dari biji kopinya itu ya pilihan yang kelas standar SCA loh. Jago SCA itu kan satu lembaga kopi dunia yang resmi. Terus Coffee Association. Jadi SCA, kependekan SCA. Kalau di Indonesia ada 17 yang seperti itu. Dan tahu saya di Lampung ada apa enggak yang biji kopinya standar SCA itu. Jadi itu tadi kan kopinya itu masya Allah ya, dan anti riba juga karena Coach Steven kan memang fokus di situ. Ya fokus ke ngebina mualaf-mualaf yang ada di daerah, dari apa sih perkebunan kopi dari awal banget pupuk yang anti riba sama sekali sampai sehingga jadi gelas kita itu insya Allah aman lah dari riba. Seperti gelas, coba Mbak tunjukkan kopi yang sudah disitu sambil dicicipi boleh? Kita sambil minum. Alhamdulillah ini buatan anak sendiri, kafe wow, latte. ini apa? Kafe latte? Kafe latte yang ada tulip ya, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya. Tuh panas. Tulipnya ya. Kalau saya pesan Agus Kerung tadi ini enak banget. Saya suka banget. Dapat nilai berapa ini? 9 dari 10. 9 bisa coker. Aku suka banget soalnya. Aku suka banget yang manis-manisnya di bawah. Bisa nggak minum manisnya doang? Ya udah, berarti tadi kan biji kopinya ya, udah itu versi ikhlasnya. Saya juga kan pengen belajar lah arti ikhlas kan, kadang-kadang orang ikhlas kan berat gitu ya. Yang memberi ikhlas, yang menerima belum itu ikhlas gitu kan. Nah itu tadi. Tapi ada sih misalnya yang komunitas tertentu yang misalnya, saya nggak versi ikhlasnya lah, saya harus ini loh, karena di Islam apalah, saya nggak ngerti lah gitu ya. Udah nggak apa-apa ya, bayar aja standar seperti kafe yang pada umumnya nggak apa-apa. Kita hargai gitu yang seperti itu. Nah sejauh ini bagaimana perasaan Mbak mengelola kedai kopi saat ini? Sudah sebulan ini? Bulan ini ya, jadi bawa happy aja kan. Teman-teman pada bilang, gila ini habis ini, ini belum ada unjuk ya. Udah jalan gitu aja sih, jalan ya, tapi happy aja. Mas go on aja ya. Dan saya seperti kayak Jaro bilang, udahlah ini kamu ini loh, ada selebgram ini loh segala macam ya. Udah di-endorse saja. Enggak, saya bilang saya enggak, saya mau mengalir aja, nggak mau yang kalau mereka mau datang ya silakan. Datang welcome banget ya, kita jamu, kita servis, enggak yang harus mengundang secara khusus ya. Tapi memang ya kalau memang dari rekan-rekan kayak saya nih contohnya, saya pengen liputan dong kafe Mbak, ya udah saya datang ke sini gitu kan. Dan bener guys, itu semua makanan kayaknya keluar semua. Dan itu kita kasih kan, misalnya apa aja gitu. Yang penting nggak lapar, nggak haus. Nah ini sudah kenyang banget Mbak, ya Allah. Oke, jadi itu ya Mbak ya, perasaannya intinya di bawah happy aja, mengalir aja, meyakini bahwa setiap rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan Coach Steven sendiri kan, ya mereka bilang ya, misalnya kan walaupun versi kelasnya, kalau misalnya ada pecinta kopi, misalnya benar-benar tahu kopi, ya, misalnya dia misalnya minum misalnya apa dong, misalnya P60 gitu kan, P60 dan ini enak loh rasanya ini banget ya, fruity segala macam ini. Gua hargai sekian lah, bisa jadi seperti di tempat lain itu secangkir kopi bisa dihargai 1 juta, bisa 100 ribu. Oh ya? Iya. Ada yang pernah menghargai segitu? Ada. Wow. Yang seharusnya bayar seikhlasnya, dia benar-benar bayar 1 juta gitu? Ya, ada yang seperti itu. Saya pun kalau misalnya, kemarin waktu saya misalnya kayak ngopi di satu tempat lah ya, saya minta request misalnya, saya minta dong kafe latte tapi gambar ini gitu ya. Saya kasih tantangan lah ya. Ternyata nggak sempurna, tapi sebenarnya lumayan gitu kan. Walaupun saya sudah bayar, saya kasih bonus sama si baristanya gitu. Karena kita kan puas, enak juga. Iya. Great. Iya. Oke. Nah Mbak, mungkin apa nih closing untuk pesan Mbak untuk mungkin di luar sana ada anak-anak muda atau orang-orang dewasa yang ingin memulai bisnis tapi masih ada ragu-ragu gitu, masih ada ketakutan gitu kan. Apa nih tips atau saran dari Mbak? Sebenarnya kan tadi saya bilang saya baru ya Jarwo, cuman itu tadi kalau mau buka usaha yang pertama kan pasti Jarwo dan teman-teman udah tahu ya. Yang kita sukain dulu apa? Misalnya pasiennya apa? Kayak saya kan suka kopi memang dari zaman dulu udah gitu, misalnya
suka kedai kopi gitu. Pokoknya yang kita sukai gitu, jangan yang latah. Saya doakan semoga berhasil, sukses sesuai dengan apa harapannya. Si Jarwo pun buat YouTube ini kan yang dia memang ada passion dia kan, dia jurnalis kan, masih berhubungan. Iya, walaupun sekarang jumlah penontonnya masih masih menurun, tapi aku tetap yakin sih gitu ya. Yakin. Betul, harus yakin seperti kata lo kemarin gitu ya, bahwa Jarwo, kita harus yakin. Saya bilang ini kok nggak ada yang orang-orang pada di endorse ya sama si seleb itulah selebgram. Saya enggak, saya cukup yang di atas itu, saya merinding. Saya cukup di atas saja yang endorse saya, dan itu harus yakin teman-teman. Kalau ada sedikit pun itu nggak yakin, nggak bisa. Allah tuh nggak bisa ditipu gitu. Dan itu harus yakinnya istiqomah. Insya Allah sih, alhamdulillah saya terapin ini bukan hanya di sini ya, di bagian sektor lain juga saya terapin yang yakin tadi, dan terbukti. Misalnya kan banyak teman-teman yang mau wawancara dari pusat, mau ini mau itu, bukan dari Lampung, dari luar Lampung pun juga ada. Ini betul. Jadi intinya mulai saja dulu, mulai yang disuka ya, sesuai passionnya gitu kan ya, dan terus mencoba kali ya Mbak ya. Coba, dan betul. Jangan mau rugi. Misalnya kayak rugi. seperti kayak ada apa gitu ya, misalnya orang di luar toko kita apa, misalnya lagi kelihatan kehausan apa gitu, lagi petugas apa gitu, jangan ragu, kita kasih. Ini apa ya, kita ke aja kasih. Iya. Siapa tuh nanti dari Bapak itu dia cerita ke orang lain, orang lain mau datang ke tempat kita, ya kan? Dan satunya mungkin aja dia berdoa kan, kita tahu dia doa dia mungkin dikabulin, bukan doa kita ya. Aduh, kalau cerita kayak gini Mbak, saya tuh pengen nangis gitu, karena kayak ini karena kan. teman-teman Jarwo saya juga udah banyak merasakan, udah banyak gitu ngalamin ya. gitu, banyak yang nggak perlu manuk gitu, kita perlu aja yang di atas gitu untuk ngarahin kita nih mau kemana gitu. Betul. Ya sih, kayak mungkin sekarang videoku lagi sepi penonton, tapi aku yakin mungkin suatu saat Allah akan menggerakkan hati-hati orang lain untuk menonton videoku lebih banyak lagi, dan bisa mendapatkan manfaat dari videoku. Saya gitu. yakin bermanfaat banget. Saya tahu Jarwo seperti apa, dan nanti ada suatu ketika ada satu konten yang jutaan yang viewers. Amin ya Allah, istajab lana ya Allah. Benar-benar ngomong loh, karena Al-Quran pun Allah pun bersumpah bahwa apa yang kita ucapkan akan dikabulkan, dan kita harus yakin itu bukan hadis, ayat Al-Quran. Jadi ucaplah sering-sering, berdoalah, itu insya Allah akan Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah ridho. Oke. Mbak, mungkin itu untuk obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih atas informasi-informasinya yang sangat luar biasa, tidak hanya untuk saya tapi juga untuk para penonton semuanya yang ada di rumah. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk Anda semuanya dan memberikan secercah harapan untuk terus berkarya. Maaf kurang lebihnya ya, maaf apa itu? ada salah-salah, hilaf kata segala. Iya, sama-sama. Semoga bisa berjumpa di lain kesempatan ya Mbak ya. Mumpung ada di sini ya. Iya, oke. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Oke deh guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.